Robert Lewandowski dikabarkan akan segera meninggalkan Barcelona dan akan bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami pada bursa transfer mendatang. Hal ini terjadi dikarenakan pihak manajemen Barcelona belum memberikan kejelasan terkait status kontrak Lewandowski yang akan berakhir di akhir musim ini. Laga sengit terjadi di markas Manchester United kala mereka menjamu tamunya Bournemouth di pekan 16 Premier League. Gol berbalas gol dilakukan kedua tim hingga di menit 84 Ali Junior Krupi menyamakan kedudukan 4-4 sekaligus menggagalkan kemenangan Manchester United. Dengan hasil ini, Manchester United masih berada di peringkat ke-6 dengan 26 poin. Selanjutnya, Manchester United akan bertandang ke markas Aston Villa. Rumah Gianluigi Donnarumma diserang oleh seorang pencuri yang kini bunuh diri di penjara setelah ditangkap. Katanya punya relasi dunia, kok pilihan pelatihnya kualitas mengkhawatirkan. Dad, gimana menurut kamu? Sikap dewasa ditunjukkan Jens atas insidennya dengan Mark Klok. Persib Bandung menelan kekalahan pada laga tandang melawan Malut United di pekan ke-12 BKI Super League, Minggu 14 Desember, siang waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Kiraha itu, Persib kalah dengan skor 0-2. Dengan hasil ini, membuat Persib gagal merebut peringkat kedua klasemen BKI Super League dari tangan Persija Jakarta. Persib berada di peringkat ketiga dengan 28 poin. Malut United kini menduduki peringkat keempat dengan 25 poin. Barcelona mengenakan jersey spesial saat melawan Osasuna yang menampilkan lambang Lomarato di dada. Lomarato menggalang dana untuk penelitian medis dan edisi tahun ini didedikasikan untuk perjuangan melawan kanker. Manchester City menang saat bertandang ke markas Crystal Palace 3-0. Dengan hasil ini, Manchester City semakin dekat dengan sang pemuncak klasemen Arsenal. Meski mengalahkan Myanmar 3-1, Timnas Indonesia U23 dipastikan angkat koper dari SEA Games 2025 karena tidak memenuhi syarat selisih gol untuk lolos sebagai peringkat kedua terbaik. Sang juara bertahan pun tersingkir. Timnas Indonesia U22 harus mengakui Timnas Filipina. Atas hasil buruk ini, Timnas Indonesia berpotensi tidak lolos babak selanjutnya. Peluang mendapatkan emas kali ini mungkin bisa gagal. Timnas U22 kali ini bermain sangat buruk. Era kegelapan Timnas Indonesia akan kembali lagi. Manchester United diprediksi akan aktif pada bursa transfer Januari mendatang. Fokus utama mereka adalah memperkuat lini tengah yang masih butuh keseimbangan. 6 gelandang yang bisa jadi target Manchester United pada bursa transfer Januari 2026. 1. Conor Gallagher. Conor Gallagher kini membela Atletico Madrid setelah hengkang dari Chelsea pada 2024. Gelandang asal Inggris itu tampil cukup solid di musim debutnya di Spanyol. 2. Angelo Stiller. Angelo Stiller menjadi sorotan karena kemampuan passingnya yang luar biasa bersama VfB Stuttgart. Data menunjukkan ia berada di posisi elit dalam hal distribusi bola di Eropa. 3. Ederson. Ederson dari Atalanta menjadi nama lain yang masuk radar MU. Gelandang asal Brasil itu tampil konsisten dan berperan penting dalam keberhasilan klubnya di Liga Eropa 2024. Lucien Agum. Lucien Agume menjadi pilihan menarik bagi MU jika mencari gelandang bertahan murah namun efektif. Pemain asal Prancis itu menunjukkan performa solid bersama Sevilla. Carlos Baleba. Carlos Baleba sempat didekati MU pada musim panas 2025. Namun Brighton menolak melepas sang gelandang dengan harga di bawah 104 juta pounds. 6. Elliot Anderson. Elliot Anderson kini menjadi bintang baru di Nottingham Forest dan tim nasional Inggris. Ia dikenal sebagai gelandang box-to-box yang dinamis dan penuh semangat. Carlo Ancelotti berkomentar tentang kembalinya Neymar ke tim nasional. Saya mengerti kalian sangat tertarik pada Neymar. Saya ingin mengklarifikasi, kita sudah di bulan Desember, Piala Dunia di bulan Juni. Ketika saya mengumumkan skuad di bulan Mei, jika Neymar layak pergi, jika dia dalam kondisi baik, jika dia lebih baik atau sama dengan pemain lain, dia akan bermain di Piala Dunia. Titik. Real Madrid dipermalukan Celta Vigo 2-0 tanpa balas, kebobolan lebih dahulu di menit 54.
Real Madrid meningkatkan permainan, alhasil Real Madrid dipaksa bermain 10 orang dikarenakan Francisco Garcia diganjar kartu merah di menit 64. Unggul jumlah pemain Celta Vigo berhasil menambah gol kedua mereka di penghujung babak, skor akhir Celta Vigo 2 Real Madrid 0. Apakah era Real Madridnya Xabi Alonso sudah selesai? David Blica menyelesaikan misinya memenangkan Piala MLS sebagai salah satu pemilik Inter Miami. Lionel Messi kini juga telah memenangkan gelar di setiap liga yang pernah ia bela. Timnas Putri Indonesia dihajar Thailand 8-0 tanpa balas. Pembagian grup telah selesai. Menurutmu siapa yang akan juara di Piala Dunia tahun 2026? Liverpool gagal menang saat berhadapan dengan Leeds. Sempat unggul 3-2, Leeds mampu menyamakan kedudukan di menit akhir pertandingan. Kabar duka datang di tengah kegembiraan bobotoh yang memadati JBL setelah Persib mengalahkan Borneo 3-1. Seorang bobotoh bernama Sutiana 55 tahun yang menyaksikan pertandingan di tribun VIP Barat Selatan meninggal dunia akibat serangan jantung. Pembagian grup telah selesai. Menurutmu siapa yang akan juara di Piala Dunia tahun 2026? AC Milan menunjukkan minat kepada kapten timnas JIZS. Belum ada pembicaraan dengan Sassuolo sejauh ini, tetapi Milan menghargai potensi perkembangannya dan kemampuannya untuk bermain di ketiga peran dalam formasi 3 back. Barcelona dan Rafinha memiliki perjanjian untuk memfasilitasi keluarnya dia dari klub ke Arab Saudi. Seandainya dia ingin pergi, mungkin setelah Piala Dunia tahun 2026. Menurut Lionel Messi, ada 5 negara yang akan bersaing untuk memperebutkan Piala Dunia tahun 2026 bersama Argentina sebagai juara bertahan, yaitu 1 Spanyol, 2 Prancis, 3 Inggris, 4 Brazil, 5 Jerman. Portugal tidak masuk dalam 5 negara yang dianggap Lionel Messi sebagai saingan kuat memenangkan Piala Dunia tahun 2026. Skuad Timnas Indonesia asuhan Coach Indras Jafri nomor 2 dengan harga termahal di bawah Vietnam. Sementara Thailand hanya 33 M jauh di bawah tapi unggulan pertama. Catat dan saksikan, drawing Piala Dunia akan dilaksanakan nanti malam. Timnas Putri Indonesia dihajar Thailand 8-0 tanpa balas. Persib Bandung akan menantang pemuncak klasemen Liga Indonesia. Manchester United meraih hasil imbang di kandang sendiri saat menjamu West Ham. Hasil ini cukup membawa Manchester United berada di posisi ke-8 Liga Inggris pada pekan ke-14. AC Milan menunjukkan minat kepada kapten timnas, JIZS. Belum ada pembicaraan dengan Sassuolo sejauh ini, tetapi Milan menghargai potensi perkembangannya dan kemampuannya untuk bermain di ketiga peran dalam formasi 3 back. Memenangkan Piala Dunia itu sangat sulit. Tim manapun bisa menyulitkan dan menyingkirkanmu. Bolanya mungkin membentur tiang gawang dan keluar, atau membentur tiang gawang dan masuk, dan begitu saja perjalananmu berakhir. Atau kamu bisa kalah adu penalti. Di Piala Dunia lalu, keberuntungan berpihak pada kami, meskipun kami jauh lebih unggul dalam pertandingan melawan Belanda dan Prancis. Kami akhirnya harus bermain adu penalti. Saat adu penalti, kami punya Martinez yang membuat kami menang. Tetapi bisa saja terjadi kamu mencapai adu penalti dan tidak menang, sangat sulit untuk memenangkan Piala Dunia. Marcelino Ferdinand telah dinyatakan absen dari SEA Games tahun 2025 karena cedera hamstring, Sumarji mengonfirmasi. Sergio Ramos telah menawarkan dirinya ke AC Milan sebagai pemain free transfer melalui perantara. Ia ingin reuni dengan Luka Modric. Selain itu, Ramos dilaporkan masih mengincar tempat di skuad timnas Spanyol untuk Piala Dunia tahun 2026. Kepindahan pinjaman Endrek ke Olympique Lyon diperkirakan akan terjadi. Perjanjian verbal hampir siap, pinjaman langsung tanpa klausa beli dan kembali ke Real Madrid di musim panas tahun 2026. Detail akhir akan diurutkan pada liputan gaji.
Hendrik menjelaskan bahwa dia benar-benar menginginkan Lyon dari 1 Januari. Jika tidak ada cedera, Hendrik akan berada di Lyon pada bulan Januari.